Haleluya, Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kembali kita boleh ada di rumah Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu yang datang ke tempat ini tentunya sudah mempersiapkan hati. Kita ingin datang menyembah Tuhan, Raja segala Raja. Kita ingin menyenangkan hati Tuhan lewat persembahan yang kita naikkan melalui pujian. Karenanya untuk itu mari sama-sama kita bersahati. Kita mau datang terlebih dahulu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Karena kasih-Mu yang begitu luar biasa bagi setiap kami. Anugerah-Mu, keselamatan yang boleh kami terima. Kami telah menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Pagi hari ini kami rindu bersekutu dengan Engkau, mencari wajah-Mu. Kami ingin membawa persembahan kami melalui pujian kami, melalui penyembahan kami. Terimalah ya Tuhan Yesus. Terimalah segala pujian, segala hormat, kuasa hanya bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Salib-Mu kemenanganku, bilur-Mu kesembuhanku. Salib-Mu ya Tuhan, kemenanganku. Oh, bilur-Mu kesembuhanku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hati
berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari kita datang ke hadapan Tuhan. Mari kita sembah Dia. Mari bawa penyembahanmu di hadapan Tuhan. Naikkan syukurmu di hadapan Tuhan atas kasih dan anugerah-Nya. Kasih yang begitu mulia, kasih yang sempurna, kasih yang sejati, yang hanya ada di dalam Tuhan. Kasih yang tidak sama dengan dunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Yesus, kami bawa di hadapan-Mu. Dengan apa kami dapat membalas kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus, selain kami datang dengan hati yang menyembah kepada-Mu, menaikkan korban syukur kami di hadapan Engkau Tuhan, atas kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar. Pengorbanan-Mu di kayu salib yang telah menebus setiap dosa kami, menyelamatkan kami Tuhan. Kami yang sesungguhnya tidak layak, tapi dilayakkan menerima semuanya yang dari Engkau. Karena yang kami bawa Tuhan ucapan syukur kami. Dengan apa kami dapat membalas semua kebaikan-Mu Tuhan. Selain saat ini kami datang ingin memberi yang terbaik hanya bagi Engkau. Lewat penyembahan kami, pujian kami, ucapan syukur kami. Katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan Kau baik. Kau baik Tuhan. Kau teramat baik bagi kami. Kau sangat baik Tuhan. Karena Kau tak pernah merancangkan hal-hal yang jahat bagi kami. Rancangan-Mu adalah rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Janji-Mu adalah ya dan amin bagi kami Tuhan. Bahkan Kau tak pernah merancangkan kecelakaan bagi kami. Apapun yang diizinkan dalam hidup kami tahu semua untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Membentuk kami Tuhan Yesus. Lewat proses demi proses yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sekarang terima kasih Yesus. Haleluya.
tinggikan Engkau Tuhan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, angkat suaramu. Tuhan Yesus ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi shalom Bapak Ibu semuanya. Siap untuk memuji Tuhan, amin. Karena kita percaya pagi hari ini Tuhan akan melimpahkan sukacitanya bagi setiap kita. Haleluya. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini. Hanya bersamamu Tuhan, kekuatan dan keyakinanku. Dalam hadiratmu Tuhan, nyata kuasamu. Perlindunganku dari yang maha tinggi. Hidupku aman karenamu. Kau hadirkan atmosfer surga, memenuhiku dengan sukacita. Hanya dekat-Mu Tuhan ku rasakan atmosfer surga. Biarlah atmosfer surga memenuhi tempat ini. Hanya bersamamu Tuhan, kekuatan dan keyakinanku. Dalam hadiratmu Tuhan, nyata kuasamu. Perlindunganku dari yang maha tinggi. Hidupku aman karenamu. Kau hadirkan atmosfer surga, memenuhiku dengan sukacita. Hanya dekat-Mu Tuhan ku rasakan atmosfer surga. Kami percaya sukacita yang dari sorga sana ini memenuhi setiap hati kami Tuhan. Memulihkan kami, menguatkan kami, menghiburkan kami. Mari bersama-sama katakan, Kau hadirkan atmosfer surga, memenuhiku dengan sukacita. Hanya dekat-Mu Tuhan ku rasakan atmosfer surga. Kau hadirkan atmosfer surga, memenuhiku dengan sukacita. Hanya dekat
dekat, ku rasakan atmosfer surga. Haleluya. Mari kita tinggikan nama Tuhan lebih lagi, amin. Haleluya. Bersama-sama kita mau angkat pujian ini. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi, Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Di tempat ini kami tinggikan Engkau ya Tuhan Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Terimalah hormat kami hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan, nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja sorak-sorai yang lebih hebat lagi bagi Raja segala Raja, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Biarlah kekaguman kami senantiasa terus Tuhan Yesus ada dalam hidup kami, hari lepas hari.
Ajar kami untuk lebih lagi Tuhan, mengasihi Engkau, mencintai Engkau. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah Kau ku ingkari, kasih-Mu selalu ada untukku. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi, kami kagumi kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah Kau ku ingkari, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu selalu ada untukku. Selamanya kami akan cintai Tuhan. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah Kau ku ingkari, kasih-Mu selalu ada untukku. Kasih-Mu selalu ada untukku. Kasih-Mu selalu ada untuk kami, sebab kasih-Mu ya Tuhan, kasih yang sempurna. Yesus, Yesus, kami bersyukur atas kasih-Mu yang mengalir dalam hidup kami. Mari kita datang kepada Tuhan, mari kita sembah Dia.
Bebaskanlah rohmu, bangunlah pribadimu, terhubunglah dengan Tuhan. Berbahasa rohlah. Biarlah kami akan senantiasa mengingat-ingat akan kasih-Mu Tuhan. Kasih yang telah Kau berikan bagi kami, menyelamatkan kami, memulihkan kami, mengangkat kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Mari gunakan waktu yang singkat ini, bersekutulah dengan Tuhan. Berkata-katalah kepada Tuhan. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang Maha Tahu apa yang menjadi pergumulan setiap kita, tantangan. Dia Allah yang setia. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Tangannya selalu terbuka. Tangannya rindu untuk memeluk setiap kita. Karena Tuhan mengasihi kita. Kami menyadari seringkali kami mungkin lalai Tuhan. Tanpa kami sadari, mungkin kami telah mengambil jalan yang salah. Ampuni setiap kami Tuhan. Kami datang kepadamu saat ini Yesus. Kami percaya Tuhan pulihkan kami. Tuhan kuatkan kami. Bahkan Tuhan akan buka jalan bagi kami. Amin. Apapun tantangan yang ada pada kami, kami tahu di balik semua itu Tuhan menyediakan kemenangan yang gilang gemilang bagi setiap orang yang mau berharap hanya kepada Tuhan, yang mau bersandar hanya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Karenanya kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Karena biar bahwa kami terus berjalan bersama dengan Kau Tuhan Yesus. Bawaku bersamamu, berjalan dalam kebenaran-Mu, ajarku lebih mengenal-Mu, Kau Tuhan penyelamatku. Bawaku bersamamu, berjalan dalam kehendak-Mu, ajarku lebih mengerti-Mu, Kau Tuhan kemenanganku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Inilah kerinduan kami Tuhan. Bawaku bersamamu, berjalan dalam kebenaran-Mu, ajarku lebih mengenal-Mu, Kau
Tuhan penyelamatku, bawaku bersamamu, Amin, Tuhan. berjalan dalam kehendak-Mu. Ajarku lebih mengerti-Mu, Kau Tuhan kemenanganku. Ajarku lebih mengerti-Mu, Kau Tuhan kemenanganku. Terus bawa kami Tuhan hari-hari ini untuk lebih mengenal Engkau, untuk mengerti kehendak-Mu Tuhan. Supaya hidup kami semakin hari semakin berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Hari ini kami buka lagi hati kami Tuhan. Izinkan firman dan kehendak-Mu dinyatakan buat setiap kami Tuhan. Karena kami tahu langit dan bumi pasti akan lenyap. Firman Tuhan tinggal kekal untuk selama-lamanya. Dunia dengan segala keinginannya sedang berjalan menuju kepada kesudahannya. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan akan hidup untuk selama-lamanya. Mari Roh Kudus urapi setiap kami. Kami buka hati kami. Nyatakanlah rancangan-Mu buat setiap kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, kami sambut firman-Mu. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Apa kabar? Nah, iya memang kayaknya itu template Saudara ya. Itu semua pendeta saya pikir yang naik di atas mimbar ini pasti kayak begitu Saudara. Apa kabar? Kayaknya mesti diganti kali ya. Mesti cari sesuatu yang baru kali ya. Sehat Saudara? Puji Tuhan sehat semua. Hari ini saya mau sharing dari Galatia pasal yang kelima ayat 24 sampai 26, hidup sebagai milik Kristus. Terima kasih Pak Gembala buat waktunya, kepercayaannya saya boleh sharing lagi di hadapan orang-orang yang hebat luar biasa. Amin, puji Tuhan. Galatia pasal yang kelima ayat 24 sampai 26. Kalau sudah dapat kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. Sebenarnya kita bisa membaca mulai ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-26. Tapi saya akan mengajak kita untuk membaca 24 sampai 26 saja. Demikian firman Tuhan, 23. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau memulai dengan ini bahwa berapa banyak di antara kita yang percaya bahwa kita sudah ditebus oleh Kristus. Semua kita yakin bahwa kita sudah ditebus oleh Kristus. Nah pertanyaannya setelah kita ditebus oleh Kristus karena kasih karunia-Nya yang besar itu buat kita. Pertanyaannya buat kita adalah siapa yang jadi pemilik hidup kita? Yang benar, jangan ada dusta di antara kita. Kita sudah ditebus oleh Kristus, kita jadi milik siapa? Milik kita sendiri. Itu kan yang terjadi, betul nggak? Halo? Makanya ada istilah senggol bacok tuh. Kalau sudah jadi milik Kristus mah nggak kayak begitu. Iya kan? Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ada di antara kita yang memahami kekristenan itu cuma sedangkal itu bahwa kita bersyukur ada anugerah Tuhan, kita jadi orang Kristen, ditebus oleh Yesus, tapi bicara kehidupan mah tanggung jawab masing-masing. Betul nggak? Kita lupa bahwa setelah kita ditebus oleh Kristus, ada shifting, ada pergantian kepemilikan. Hidup kita bukanlah milik kita lagi. Tetapi sekarang kita menjadi milik Kristus. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, percayalah begini, merupakan sebuah kebanggaan buat kita kalau kita tahu bahwa kita adalah milik Kristus. Saya nggak tahu, saudara bangga nggak? Hah? Bangga harusnya saudara.
Karena kalau kita jadi milik Kristus, wah itu hidup luar biasa saudara. Hidup kita istilahnya aman di boncengan deh. Kita pasti sampai ke tujuan kita. Amin. Karena dia yang paling tahu hidup kita. Dia yang paling tahu masa depan kita. Dia yang menyiapkan semua yang terbaik buat hidup kita. Cuma masalahnya adalah kita sering tidak mengerti, kita sering lupa bahwa setelah Kristus tebus kita oleh karena kasih karunia-Nya, hidup kita bukan milik kita lagi. Hidup kita milik Kristus. Percayakan hidup kita kepada Kristus, kita pasti aman sampai di tujuan. Makanya banyak orang Kristen begini, hidupnya jadi Kristen sih, tapi hidupnya amburadul, hidupnya kacau, hidupnya penuh dengan kehancuran, kegagalan. Apakah Tuhan merancangkan kehancuran dan kegagalan buat kita? Saudara pikir orang Kristen gak bisa gagal? Bisa. Saudara pikir orang Kristen gak bisa kalah? Kita bisa kalah. Pertanyaannya gini, kenapa? Kenapa kita bisa gagal? Kenapa kita bisa kalah? Ini ada hubungan dengan kepemilikan tadi. Kalau hidup kita adalah milik Kristus, maka yang terjadi harusnya kita nggak gagal. Kita harusnya nggak kalah. Kenapa? Karena Tuhan pasti akan bertanggung jawab atas hidup kita. Amin. Karena Alkitab jelas katakan rancangannya bukan kecelakaan buat kita. Rancangannya adalah masa depan yang penuh harapan. Ada sebuah mobil mewah melintas di sebuah desa, saudara. Ternyata orang kaya di desa itu yang mengendarai mobil ini sekeluarga. Dia jalan dengan kecepatan tinggi karena dia pikir ini mobil mahal, mobil mewah, mobil yang canggih, mobil yang aman buat mereka. Makanya dia kendaraan mobil itu dengan secepatnya. Mau bikin satu kampung itu kagum ngelihat keluarga ini. Biasa dong, apalagi kalau OKB ya. Orang kaya baru gitu kan, pengen pamer semuanya. Tapi sayang, di ujung jalan tiba-tiba terdengar bunyi ledakan yang dahsyat sekali. Wah, itu satu kampung keluar semua. Perasaan tadi mereka baru ngelihat sebuah mobil melaju dengan cepat. Tiba-tiba beberapa detik kemudian mereka mendengar suara dentuman yang keras sekali. Waktu mereka keluar rumah mereka lihat mobil yang mewah itu ringsek nabrak sebuah pohon besar di kampung itu. Dan semua orang cepat-cepat berlari dari rumahnya menuju ke TKP, saudara. Ada yang bawa HP, kemudian mulai liput. Guys, ini ada kecelakaan guys. Biasa orang Indonesia, saudara ya. Kalau kecelakaan bukan ditolong tapi diliput dulu konten, saudara ya. Jadi kecelakaan nasib malang orang jadi konten, saudara. Sadis benar, saudara. Dikapitalisasi, saudara. Musibah orang tuh. Datang semua. Waktu mereka lihat, semua yang ada di mobil itu tewas semuanya, saudara. Polisi datang, kemudian dikeluarinlah satu-satu, ya kan? Semua korban dikeluarin. Sementara mereka sedang berusaha untuk mengeluarin korban, saudara, evakuasi korban dari dalam mobil. Tiba-tiba loncat seekor monyet, saudara. Seekor monyet keluar dari mobil itu dan berdiri di kap mobilnya, saudara. Semua kaget dan semua begitu, oh iya, ternyata orang kaya ini punya peliharaan seekor monyet, saudara. Polisi bingung nih, ini monyetnya siapa nih? Warga bilang, nggak usah bingung Pak Polisi, ini monyet piaraan. Ternyata 4 korban mati, ada 1 yang selamat. Siapa yang selamat? Monyet, saudara, yang selamat. Polisi mau tanya sama monyet, masa tanya sama monyet gitu kan. Mau cari tahu kronologisnya kenapa nih mobil bisa nabrak, nih mobil mahal bener gitu kan. Mobil baru lagi gitu kan. Akhirnya ada warga yang bilang, Pak kenapa nggak tanya sama si monyet? Ini kayaknya penghinaan sama polisi, untuk buat polisi. Masa suruh nanya sama monyet? Warganya bilang, Pak ini monyet pinter banget Pak.
udah diajarin sama pemiliknya untuk komunikasi. Dia ngerti Bapak tanya apa pasti dia bisa jawab Pak. Cuma pakai bahasa monyet pasti saudara ya. Polisi penasaran, dipanggil si monyet, nyet sini. Ini tadi waktu kejadian, kenapa anak-anaknya bisa mati semuanya? Emang waktu mobil ini melaju ini anak-anak lagi ngapain? Monyetnya jawab, hihihihihihi gitu. Wah. Warga bilang, Pak polisi ini anak-anak ternyata lagi ngapain saudara? Wah saudara pinter ya, sudah mulai pinter bahasanya. Kepancing saudara ya. Jangan marah sama saya saudara. Oh pantesan waktu nabrak anak-anaknya nggak pakai sabuk semua lagi main gitu kan. Polisi, kalau istrinya lagi ngapain kok bisa mati juga gitu kan. Lagi ngapain saudara? Lagi tidur, pantesan mati saudara ya. Saya nggak mau bilang saudara ngerti. Nah kalau bapaknya kenapa? Apa dia bawa mobilnya sambil ketiduran mungkin? Atau lagi main HP kali lagi bawa mobil? Monyetnya bilang, Oh polisi bilang, oh pantesan ternyata si bapak bawa mobil sambil mabuk. Sambil mabuk, pantesan ini mobil celaka gitu kan. Dikendari dalam keadaan mabuk. Monyetnya langsung bilang, semua. Oh bukan Pak polisi, bukan bapaknya. Siapa yang bawa mobilnya? Ternyata yang bawa mobil siapa? Saya mau kasih tahu, secanggih apapun, semahal apapun mobil, kalau yang kendarain monyet, pasti hancur saudara. Pasti binasa. Saudara bukan monyet kan? Tapi saya mau kasih tahu dari sini bahwa kalau saudara yang kendalikan hidup saudara, kita pasti akan ketemu dengan kehancuran. Kenapa dia mati buat setiap kita? Kenapa dia tebus kita? Supaya kita jadi miliknya. Supaya semua rancangannya digenapi dalam hidup kita. Supaya dia bawa kita kepada seluruh rancangannya. Dan rancangannya itu bukan kecelakaan. Nah dari bacaan kita minimal ada 3 hal yang kita bisa perhatikan. Ciri bahwa kita adalah milik Kristus. Saudara sudah ditebus oleh Kristus, saudara bukan milik saudara lagi. Saudara harus menjadi milik Kristus. Ada 3 ciri dari bacaan kita. Yang pertama, ciri yang pertama bahwa kita adalah milik Kristus. Dalam ayat yang ke-24 kita baca tadi, firman Tuhan katakan apa? Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan dagingnya. Jadi perhatikan baik-baik ciri yang pertama bahwa kalau kita milik Kristus, daging kita sudah disalibkan. Pertanyaannya setelah kita jadi Kristen, setelah kita jadi pengikut Kristus, apakah daging kita sudah disalibkan? Halo? Ini sebuah kesadaran dari kita untuk menyalibkan keinginan kita. Makanya Paulus bilang, aku sudah disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Baca Galatia pasal 2, 19, 20. Sehingga aku hidup bukannya aku lagi. Tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Nah, kita perlu menyalibkan daging kita. Bahwa begini, orang percaya enggak bebas dari yang namanya pergumulan. Kita semua masih bergumul dengan daging kita. Kita masih bergumul dengan hawa nafsu kita. Bukan Adam nafsu ya, hawa nafsu. Karena Hawa yang nafsu makan buah itu saudara ya. Makanya disebut Hawa nafsu, bukan Adam nafsu. Ini bukan berarti bahwa orang percaya tidak pernah bergumul dengan kelemahan-kelemahan, tetapi percayalah bahwa begini, bahwa kita tidak lagi dikuasai oleh keinginan-keinginan kita yang lama. Kalau kita disalibkan, kalau daging kita disalibkan, kita tidak dikuasai lagi oleh keinginan-keinginan kita yang lama.
ingin nabok orang, ingin maki orang, ingin marah sama orang. Udah gak dikuasai dengan itu. Dulu kita dikuasai setiap kali kesenggol sedikit, tersinggung sedikit, waduh kayaknya walaupun kita Kristen masih bisa ngamuk kita. Amin. Masih bisa ngamuk kita. Tapi kalau kita sadar bahwa kita adalah milik Kristus. Milik Kristus itu tanda yang pertama. Sudah menyalibkan dagingnya. Semua kita masih bergumul. Belum ada yang sempurna. Tapi kita harus terus menyalibkan daging kita. Setiap hari kita menyalibkan keinginan-keinginan daging kita. Oh, setiap hari kita bergumul kok. Kita keluar dari rumah kita menghadapi pergumulan. Bahkan sejak kita bangun pagi saja kita menghadapi pergumulan. Yang masih mau bangunin, yang suka bangunin anak-anak pergi sekolah, nyiapin sarapan, suka bergumul? Hah? Saudara pikir gampang bangunin anak-anak untuk pergi sekolah? Itu pekerjaan berat banget. Sekali dua kali kita bangunin, masih belum bangun, waduh lama-lama intonasi makin sopran tuh, makin tinggi selalu, makin tinggi. Terakhir, ancaman keluar saudara ya, kita marah luar biasa. Apakah kita milik Kristus? Kalau kita milik Kristus, kita sadar bahwa bukan ancaman harusnya yang keluar dari kita. Ini nih ujian buat kita. Apakah kita mau salibkan daging kita atau enggak? Kadang-kadang anak-anak yang susah dibangunin itu sebagai apa ya? Alarm buat kita supaya kita kembali disadarkan bahwa kita perlu menyalibkan daging kita. Dengar baik-baik, proses atau peristiwa penyalipan daging kita enggak terjadi sekali. Hari ini mungkin kita bisa salibkan daging kita, tapi sebentar keluar dari ruangan ini belum tentu kita bisa menyalibkan daging kita. Makanya ini peristiwa yang harusnya terjadi terus-menerus dalam kehidupan kita. Ada sebuah kesadaran dalam diri kita bahwa kita perlu menyalibkan daging kita terus-menerus. Amin. Ini kita pulang gereja lagi penuh dengan sukacita, sampai di rumah ketemu sama orang yang menjengkelkan. Mau marah? Oh bisa, tapi ingat bahwa kita perlu menyalibkan keinginan-keinginan daging kita. Amin. Amin. Kita perlu menyalibkan. Ntar kita keluar aja tiba-tiba ada motor mau nyerempet kita. Itu kan spontan. Halo? Kata-kata mutiara keluar. Semua kebun binatang keluar dari mulut kita. Nggak punya mata lah, nggak punya segala macam gitu kan. Sontoloyo. Semua kata-kata yang sia-sia. Jadi peristiwa penyalipan daging kita enggak cuma terjadi sekali, dia harus terjadi terus-menerus dalam kehidupan kita. Amin. Entarlah saudara keluar dari ruangan ini, saudara akan buktikan apa yang saya katakan. Kita keluar akan ketemu dengan peristiwa-peristiwa yang kita enggak harapkan, yang bisa memicu, jadi trigger manusia lama kita, kebiasaan lama kita muncul lagi. Itu harus kita salibkan bersama-sama dengan Kristus. Terus bangun sebuah kesadaran dalam diri kita bahwa saya perlu menyalibkan keinginan daging saya terus-menerus. Itu ciri yang pertama dari manusia yang menjadi milik Kristus. Amin. Dan ciri yang kedua, apa itu? Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ayat yang ke-25 bilang begini, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi ciri yang kedua dari manusia yang menjadi milik Kristus, kalau kita sadar bahwa kita adalah milik Kristus, yang kedua cirinya adalah hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan dipimpin sama si tadi Mongki tadi saudara ya. Saya bilang semewah apapun hidup kita, sekaya apapun kita, sepinter apapun kita, kalau hawa nafsu, kalau daging kita yang pimpin hidup kita, selesai kita. Ayatnya dalam Matius pasal 26 ayat 41, coba kita baca.
Matius pasal 26 ayat 41. Ini perkataan Yesus kepada murid-muridnya waktu dia berdoa di Taman Getsemani. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Saudara senang ayat ini? Banyak orang Kristen senang ayat ini, saudara. Roh memang penurut tapi daging, ya kita kan masih, makanya kita masih lemah. Ini ayat sering dipakai sama orang Kristen. Waktu lemah, waktu jatuh, waktu gagal. Ya kan Pak, kita juga masih manusia Pak. Pak Pendeta, saya pengen Pak melakukan, tapi ya namanya daging lemah. Ayat ini maksudnya bukan untuk legitimasi kita melakukan kelemahan-kelemahan kita itu, saudara. Ayat ini sebenarnya Yesus tunjukkan kepada murid-muridnya supaya mereka sadar bahwa ternyata dalam dunia ini, dalam kehidupan ini ada dua kekuatan yang menguasai kehidupan kita, yang coba menguasai kehidupan kita. Apa kekuatan itu? Yang pertama roh. Roh kita ini menentukan kehidupan kita, dan dengar baik-baik, dalam roh kita lah Roh Kudus mau tinggal dan menetap. Dan yang kedua, kekuatan daging. Iblis nih ingin menguasai dagingnya kita, saudara. Ada perbedaan antara pekerjaan roh dan pekerjaan daging. Pekerjaan roh itu mulainya dari dalam. Kalau pekerjaan daging mulainya dari tubuh kita. Yesus bilang begini, tinggal kamu yang pilih, kamu mau lemah apa kamu mau kuat? Tinggal saudara yang memutuskan, saudara mau dalam keadaan lemah atau ada dalam keadaan kuat. Sayangnya yang saya ketemu kebanyakan orang Kristen senang ada dalam kelemahan. Karena ayatnya bilang dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nggak ada hubungan kali ayat itu, saudara. Kalau saudara mau kuat, hidup oleh roh, dipimpin oleh roh. Kalau saudara dipimpin oleh daging, saudara pasti lemah. Karena daging kita akan bawa kita kepada hal-hal yang membuat kita lemah, yang membuat kita gagal, yang membuat kita hancur. Tapi kalau hidup kita dipimpin oleh roh, saya percaya roh itu akan memberikan kekuatan buat setiap kita. Sehingga kita bisa berkata begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang beri kekuatan. Saudara bisa tanggung kelemahan suamimu, saudara bisa tanggung kelemahan anakmu, saudara bisa tanggung kelemahan istrimu, saudara bisa tanggung kelemahan anak-anakmu. Karena Tuhan beri kekuatan kepadamu. Dan itu cuma bisa terjadi, kita bisa jadi sangat kuat menanggung semuanya itu kalau Roh Kudus yang pimpin kehidupan kita. Makanya Paulus kasih tahu kepada jemaat yang ada di Galatia, kalau kamu adalah milik Kristus, perhatikan baik-baik, hidupmu harus dipimpin oleh Roh Kudus. Hidupmu harus dipimpin oleh roh. Enggak boleh dipimpin oleh daging. Roh itu akan mengerjakan kehendak Tuhan, tetapi daging itu lemah. Ya, tinggal saudara yang memilih. Situasinya sedang tidak baik-baik saja sekarang. Kita tahu bahwa dunia sedang menuju kepada kesudahannya. Situasi yang terjadi di sekitar kita membuktikan perang di sana sini makin sering terjadi, saudara. Matius pasal 24 itu tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda Tuhan itu makin digenapi. Siapa yang sangka Afghanistan dan Pakistan bisa berperang, saudara, negara yang bertetanggaan, yang sama-sama kekuatan Taliban yang menguasai mereka, saudara, tapi bisa berperang. Kamboja dan Thailand itu serumpun tapi bisa perang, saudara. Rusia dan Ukraina sampai sekarang nggak selesai-selesai. Tiba-tiba sekarang Amerika Israel menyerang Iran. Dunia sedang bergejolak, saudara. Belum selesai perang ini, Presiden Amerika sudah ancam kita akan serang berikutnya Kuba. Kita sedang ada di hari-hari terakhir. Kita nggak bisa terus biarkan hidup kita didrive oleh keinginan daging kita. Jangan sampai kita jadi orang Kristen, tapi Kristen yang duniawi, Kristen yang daging, saudara.
Biarlah kita jadi orang-orang Kristen, orang-orang Kristen yang benar-benar hidupnya dipimpin oleh Roh. Enggak semua yang ke gereja, bahkan enggak semua yang melayani hidupnya dipimpin oleh Roh. Kadang-kadang kita on off. Lagi oke, kita dipimpin oleh Roh, tapi di situasi yang lain kita dipimpin oleh daging kita. Makanya tadi pagi saya bilang, iblis enggak akan larang kita pergi ke gereja loh. Iblis enggak akan larang kita untuk melayani Tuhan, enggak. Karena saya ketemu dengan banyak orang Kristen tapi duniawi. Saya ketemu dengan banyak pelayan Tuhan tapi duniawi. Itu kelihatan apa? Dari reaksi-reaksi hidup mereka. Respon-respon mereka ketika menghadapi situasi-situasi yang sulit. Siapa yang pimpin hidup kita? Daging atau roh? Halo? Masih tersinggung? Masih kecewa? Kan kebanyakan orang pindah gereja kenapa? Karena kecewa. Dan kemudian alasannya, saya nggak bertumbuh di sini. Saya pengen, kalau mau jujur, kita kecewa. Nah, kalau hidup kita masih didrive oleh kekecewaan, sakit hati, ketersinggungan, jangan-jangan kita belum jadi Kristen yang rohani. Kita masih jadi Kristen, tapi Kristen yang duniawi. Paulus ingatkan, jangan kamu jadi serupa dengan dunia ini. Karena ada orang-orang Kristen. Paulus mendapati ada orang-orang Kristen yang serupa dengan dunia. Kristen tapi serupa dengan, harusnya Kristen itu serupa dengan siapa? Serupa dengan Kristus. Ditampar pipi kanan, aduh, jangan bikin keributan lah di rumah. Suami istri hiduplah damai satu dengan yang lain. Amin. Masalah kecil jangan dijadikan besar. Masalah besar kalau bisa dijadikan kecil. Tapi kan itu pergumulan besar, saudara. Betul enggak? Oh, setiap hari kita berhadapan dengan situasi ini. Ada satu saat, ada satu pria di acara kantornya, perusahaannya bikin gathering, saudara ya. Kemudian ada pembagian door prize. Challenge-nya adalah begini. Biasanya kan aneh-aneh tuh challenge-nya, saudara. Siapa yang pakai kaos kaki bolong? Itu tuh biasanya dapat hadiah gitu kan. Saya pernah ikut satu acara, kemudian ada pembagian door prize. Challenge-nya adalah siapa yang di HP-nya foto paling banyak. Menyimpan foto paling banyak. Di acara itu ada, saudara, bapak-bapak yang di HP-nya ada 200.000 foto, saudara. Saya bilang enggak hang tuh HP-nya. Hebat luar biasa, enggak dihapus-hapus tuh foto, saudara. Ada sekali pernah juga ini, saudara, challenge-nya. Siapa yang bawa foto pasangannya di dompet? Waduh. Ada di sini bapak-bapak yang punya foto pasangannya di dompet? Halo? Ada ya Pak ya? Wah, luar biasa Bapak. Anda pria yang beruntung. Luar biasa, saudara. Itu bapak, ada satu bapak tiba-tiba maju ke depan, saudara. Wah, semua kaget, tepuk tangan semua. Karena hari gini loh, hari gini masih ada suami yang bawa foto istrinya di dompet. Itu kan hebat luar biasa, saudara ya. Majulah bapak ini. Kemudian si MC kasih tepuk tangan. Kita kasih tepuk tangan buat teman kita nih. Hebat, dia sayang banget sama istrinya. Makanya kemanapun dia pergi, dia bawa foto istrinya di dompetnya. Tiba-tiba bapak ini ambil mic-nya. Saya mau disclaimer, saya bawa foto istri saya di dompet saya bukan karena saya sayang sama istri saya. Loh, kenapa Pak? Kenapa Bapak masih bawa-bawa foto istri Bapak? Enggak begini soalnya. Gunanya foto istri saya tuh di dompet adalah gini loh. Kalau saya dimarahin sama bos saya, kalau saya lagi dimarahin sama bos saya keluarin foto istri saya lihat. Ini mah belum seberapa, ini lebih parah nih, ini lebih parah. Jadi saya sedikit terhibur. Jadi setiap saya dimarahin, saya lihat foto istri saya, waduh saya terhibur bener. Karena di rumah lebih sadis. Di sini ibu-ibu nggak ada, baik-baik semuanya.
Kita akan ketemu dengan situasi-situasi sulit dalam kehidupan kita. Tapi percayalah kalau Roh Kudus yang pimpin hidup kita, kita akan bisa mengalahkan semua keinginan-keinginan daging kita. Amin. Jangan ribut saudara. Anak-anak itu banyak mengalami pengaruh yang negatif karena orang tua ribut di rumah. Ya, banyak anak-anak trauma. Banyak anak-anak akhirnya nggak bisa maju karena orang tua ribut. Kenapa kita ribut sih? Di rumah, bapak-bapak, ibu-ibu. Halo? Kadang-kadang kan untuk hal-hal yang aneh, yang sepele gitu kan. Kadang-kadang ada juga hal yang berat gitu kan. Tapi kadang-kadang hal sepele, hal kecil gitu kan kita ribut. Dan itu mempengaruhi anak-anak kita. Satu saat si Udin pergi ke sekolah, saudara. Ini Udin lagi pergi sekolah. Terlambat dia sampai ke sekolah, Tuhan, saudara, dimarahin sama gurunya. Udin, kenapa kamu terlambat hari ini? Kamu nggak tahu kamu masuk jam berapa, Udin? Tahu ibu guru. Masuk jam berapa? Jam 7, Bu. Kenapa setengah 8 kamu baru datang, Udin? Udin dengan tertunduk dia jawab, karena papa mama berantem tadi di rumah. Oh, kamu nontonin papa mama berantem? Bukannya saya nontonin ibu guru. Sepatu saya yang satu dipegang papa, satu dipegang mama. Udin gak bisa pergi sekolah, saudara. Itu pengaruhnya. Jadi bahaya sekali kalau keluarga-keluarga ini gak harmonis. Kenapa kita gak harmonis? Karena ini loh daging kita nih, kita masih sensitif bener. Jadi istri udah puluhan tahun jadi istri, udah pengalaman kan jadi istri. Harusnya hal-hal sepele udah gak usah tersinggung lagi. Amin ibu-ibu. Bapak-bapak, udah puluhan tahun kita rumah tangga, tapi kita masih tersinggung juga. Ini ada sebuah fenomena yang belakangan ini saya baca di media, saudara. Namanya Great Divorce. Saudara tahu Great Divorce? Oh, saya tahu. Saudara di sini bacanya Alkitab semua. Enggak pernah baca kayak begitu. Bacanya Alkitab semua, makanya saudara enggak tahu tuh Great Divorce. Great Divorce itu adalah fenomena perceraian di usia lanjut, saudara. Itu semakin meningkat. 25 di atas 30 tahun banyak pasangan yang memutuskan untuk bercerai. Kenapa? Waktu di awal-awal pernikahan mereka enggak bercerai. Karena masih ada anak-anak. Alasan kita enggak bercerai karena masih ada anak-anak. Tapi setelah anak menikah, keluar dari rumah, udah gak ada yang mengikat kita lagi. Masalah kecil bisa jadi besar, saudara. Jangan pernah berpikir bahwa perceraian cuma untuk konsumsi untuk pasangan yang muda, enggak. Siapa bilang? Fenomenanya sekarang 36% pasangan usia lanjut memutuskan untuk bercerai. 36% di dunia ini bukan angka yang kecil, saudara. Dari 100 pasangan berarti ada 36 pasangan yang memutuskan untuk bercerai di usia lanjut. Kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus supaya kita bisa mengalahkan keinginan-keinginan daging kita. Amin. Dan ciri yang terakhir, ciri yang ketiga, orang yang menjadi milik Kristus adalah orang yang menjadi milik Kristus selalu memiliki relasi yang baik dengan sesamanya. Ayat yang ke-26 tadi katakan apa buat kita? Dan janganlah kita gila hormat. Ada di sini yang gila? Ada perbedaan antara yang gila baru sama gila lama, saudara ya. Saudara suka perhatikan? Kalau masih pakai baju ya berarti gilanya masih baru, saudara ya. Kalau udah nggak pakai baju tuh gilanya udah lama banget, saudara. Saudara gila baru atau gila lama? Ada orang ternyata yang gila hormat, gila pujian. Makanya kata firman Tuhan, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Orang yang menjadi milik Kristus akan selalu bisa menjaga hubungan baik dengan sesamanya. Tadi pagi saya bicara tentang kekecewaan, bagaimana Ahitofel akhirnya gagal. Ahitofel teman Daud, penasehatnya Daud, akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Ahitofel seorang yang sangat dekat dengan Daud, seorang yang diurapi Tuhan juga, akhirnya menjadi seorang pengkhianat kepada Daud, mengkhianati teman baiknya, mengkhianati Daud. Kenapa, saudara? Harusnya orang yang menjadi milik Kristus harus bisa membawa diri, harus bisa menempatkan diri kita. Dengar baik-baik, jangan pernah harapkan kita membangun hubungan dengan seseorang dan orang itu gak kecewain kita.
sebaik apapun dengan kita, sedekat apapun hubungan kita dengan dia, perhatikan baik-baik, satu saat dia akan melakukan sesuatu yang mengecewakan kita. Dan respon kita harusnya jangan balas mengecewakannya. Karena kita tahu bahwa kita adalah milik Kristus, kita nggak boleh melakukan itu. Amin. Kita nggak boleh membalas mengecewakan dia. Karena kamu kecewain saya, ya wajar dong saya kecewain kamu. Nggak boleh. Amin. Tadi ayat yang saya kutip, kalau kamu ditampar pipi kanan, kasih kaki kanan atau tangan kanan. Sering saya bilang orang Manado tuh punya filosofi, saudara. Orang Manado nih, nggak ada orang Manado sini ya. Puji Tuhan. Ada orang Manado? Nggak ada ya. Orang Manado tuh punya filosofi begini. Ini kaki dan tangan katanya diciptakan Tuhan dengan tujuan. Kaki sama tangan ini diciptakan Tuhan tuh ada maksudnya. Maksudnya untuk apa? Kalau kamu ditampar, balas. Itu tujuannya Tuhan menciptakan kaki dan tangan. Dipakai dong. Masa kamu ditampar kamu, halo, diem aja, dibales. Itu tujuan Tuhan menciptakan tangan dan kaki katanya untuk balas. Siapa yang bilang, saudara? Harusnya dengar baik-baik, semakin kita sadar bahwa kita adalah milik Kristus, semakin baik kita membangun relasi kita dengan sesama kita. Amin. Gak perlulah hancurkan hidup orang lain cuma supaya kita naik ke atas. Tadi di ruang pastoral saya bicara tentang Daud dan Batsheba. Itu bicara soal kepemimpinan, saudara. Itu banyak sekali terjadi hari-hari ini. Daud itu menggambarkan seorang yang memiliki semuanya. Dia punya kekayaan, dia punya pasukan, dia punya semuanya dia punya, saudara. Tapi ada satu yang Daud gak punya. Apa? Dia gak punya Batsheba. Uria itu prajurit bawah, prajurit kecil. Dia gak punya sebanyak Daud punya. Tapi masalahnya apa yang Uria punya, Daud gak punya. Apa yang Daud lakukan? Daud ambil apa yang Uria punya. Kalau kita adalah milik Kristus, kita gak akan melakukan itu. Karena kita sadar kita adalah milik Kristus. Bahwa semua yang kita dapat adalah anugerah Tuhan. Semua cuma karena anugerah Tuhan, bukan karena kita. Kalau Tuhan gak percayakan kepada kita, bersyukur. Bahwa ada hal lain yang Tuhan akan percayakan buat kita. Amin. Gak usah iri hati. Gak usah hancurkan hidup orang. Gak usah downgrade orang lain. Supaya kita kelihatan lebih baik daripada mereka. Gak perlu. Orang yang menyadari bahwa di hidupnya adalah milik Kristus akan selalu menghargai orang lain. Orang yang tahu bahwa hidupnya adalah milik Kristus akan memperlakukan orang lain dengan baik, dengan benar. Istri saya seringkali suka marah, saudara, sama saya. Istri saya kadang-kadang jadi provokator juga, saudara. Kamu jangan diem aja dong, masa kamu dibikin begitu kamu diem aja? Saya udah banyak sekali pengalaman dalam pelayanan, dikecewakan, disakiti, dipermalukan, saudara. Oh, seringkali saya mengalami itu, saudara. Seringkali orang mendowngrade saya di depan orang lain. Istri saya bilang, kamu harus ngomong, kamu harus bela diri, kamu harus lawan, nggak boleh didiemin aja. Tapi sampai hari ini saya memutuskan saya nggak akan pernah lawan orang-orang seperti itu. Saya tidak akan pernah melawan kejahatan dengan kejahatan. Karena saya tahu saya adalah milik Kristus. Pembalasan bukan hak saya. Pembalasan adalah milik Kristus. Apa yang kadang-kadang orang gak suka sama saya, sama seperti Uria dan Daud. Mereka tidak memiliki apa yang saya miliki. Saya sadar begini, yang saya miliki itu gak banyak. Tapi apa yang saya miliki tidak dimiliki oleh mereka. Makanya yang mereka lakukan adalah hal-hal yang menyakitkan kadang-kadang, mengecewakan buat saya.
Tetapi saya memutuskan untuk tetap memperlakukan mereka dengan baik. Saya tetap memperlakukan mereka sebagai orang-orang terhormat. Karena saya tahu itu yang Tuhan mau saya lakukan dalam kehidupan saya. Saya nggak boleh balas kejahatan dengan kejahatan. Walaupun kadang-kadang menurut orang udah kelewatan. Tapi buat saya enggak. Kristus sudah menderita buat saya. Semua hal yang harusnya saya tanggung, Kristus sudah tanggung buat saya sebelumnya. Jauh sebelum saya menanggungnya, sebelum saya memikulnya, Kristus sudah menanggungnya buat saya. Sehingga saya bisa berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi bukan mau membanggakan diri, tetapi di kalangan teman-teman saya mereka tahu, wah Pak Gideon ini mah nggak akan, biar diinjek kakinya, biar ditonjok wajah, dia nggak akan balas, dia nggak akan melawan, pasti dia akan diem aja. Itu yang terjadi dalam kehidupan. Orang yang menyadari dia adalah milik Kristus selalu akan memperlakukan orang lain dengan hormat. Saudara adalah milik Kristus? Amin. Yang pertama apa tadi? Cirinya? Menyalibkan keinginan dagingnya. Apalagi tanda orang yang menjadi milik Kristus? Hidupnya dipimpin oleh Roh. Dan yang ketiga, orang yang menjadi milik Kristus selalu punya hubungan yang baik dengan sesamanya. Selalu punya relasi yang baik dengan sesamanya. Yuk kita datang sama Tuhan. Kita nggak bisa merubah situasi kadangkala. Kita nggak bisa memaksa orang untuk terus berlaku baik terhadap kita. Kita nggak bisa, kita nggak punya kuasa. Kadang-kadang kita sudah berbuat baik, tetapi yang orang lakukan buat kita adalah perbuatan yang jahat. Firman Tuhan bilang jangan balas, nggak usah dengki, nggak usah gila hormat kata firman Tuhan. Kita adalah milik Kristus. Biar Kristus nyata dalam hidup setiap kita. Terima kasih. Yuk kita datang sama Tuhan, menyembah Tuhan. Tuhan kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sembah Dia. Amin. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Tuhan kau sungguh besar, Tuhan kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. amin Tuhan. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur, amin. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang situasi yang kita alami adalah cara Tuhan supaya kita sadar siapa sebenarnya yang memiliki kehidupan kita.
Supaya kita tahu kekristenan seperti apa yang sedang kita jalani hari ini. Dengar baik-baik. Kristus sudah mati buat setiap kita. Dia berikan anugerahnya buat setiap kita. Dia tebus kita. Supaya hidup kita menjadi milik Dia. Tapi kenyataannya dalam kehidupan ini, berapa banyak kali kita nggak sadar bahwa kita sudah ditebus. Kita adalah orang-orang tebusan. Dan seharusnya hidup kita bukan milik kita lagi. Harusnya Kristus yang tinggal dalam hidup kita, yang menguasai hidup kita, yang pimpin hidup kita. Kenapa kita menghadapi situasi yang sulit dan semuanya jadi buruk buat kita? Kenapa semuanya jadi berat buat kita? Karena jangan-jangan daging kita yang masih memimpin hidup kita. Saya percaya kalau Tuhan yang pimpin hidup kita, kalau Rohnya yang kudus memimpin hidup kita, kita akan dimampukan untuk memikul banyak hal dalam kehidupan kita. Tidak selalu menyenangkan, tetapi kita bisa memikulnya. Karena Tuhan berikan kekuatan buat setiap kita. Mari hari ini datang sama Tuhan. Apapun situasi yang sedang kau alami hari ini, ingatlah engkau adalah milik Kristus. Kristus bertanggung jawab atas hidupmu. Mari bangkit berdiri. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Oh, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. sekali lagi, haleluya. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Hamba berhenti bicara karena hamba terbatas. Tapi hamba percaya bahwa firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan semua kehendak Tuhan dalam hidup setiap kami. Sampai nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman dan melakukan firman dalam kehidupan. Biar Tuhan terus jadi raja dalam hidup kami. Tuhan akan bawa kami dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Sampai semua rancangan-Mu digenapi dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa, kami terima firman-Mu, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silahkan duduk. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami atas nama Gembala dan juga seluruh jemaat dan pengurus mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pak Gideon Makarawung. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan jemaat yang dikasih Tuhan Yesus. Kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis menyertai setiap kita semua mulai daripada siang hari yang indah ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan, amin. Terus,